Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairi Dwi Agung Laksono dengan NPM 19110311047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar kredit. Ya. Pengertian dari kredit. Kredit adalah bagian penting dari alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Sebagai contoh, kredit memungkinkan perusahaan untuk meminjam dana investasi atau pinjaman bagi rumah tangga untuk membeli kebutuhan hidup. Pasar kredit mempertemukan peminjam atau sumber dari permintaan kredit dan penabung atau sumber dari penawaran kredit. Debitor atau peminjam adalah agen ekonomi yang meminjam dana. Kredit merupakan dana yang diperoleh dari debitor. Tentu saja uang pinjaman ini tidak diberikan begitu saja. Uang ini datang disertai dengan bunga. Tingkat bunga atau tingkat bunga nominal yaitu biaya tahunan per dolar dari suatu pinjaman. Lalu ada juga harga relevan, yaitu tingkat bunga real yang dihasilkan dari tingkat bunga nominal dikurangi tingkat inflasi, sehingga mencerminkan trade-off ekonomi antara saat ini dan masa depan yang dihadapi peminjam dan penabung. Perusahaan rumah tangga dan pemerintah menggunakan pasar kredit untuk meminjam dana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan kredit. Kurva permintaan kredit menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan kredit dengan tingkat bunga real. Kurva ini dihasilkan dari perilaku optimasi yang dilakukan para peminjam. Saat tingkat bunga real naik, kuantitas permintaan kredit menurun, dan jika tingkat bunga real turun, maka kuantitas permintaan kredit akan naik. Kemiringan kurva permintaan kredit mengindikasikan sensitivitas antara tingkat bunga real dan kuantitas permintaan kredit. Semakin datar kurva, maka semakin sensitif, dan semakin curam kurva, maka semakin tidak sensitif. Faktor yang menyebabkan kurva permintaan kredit bergeser: perubahan peluang bisnis yang dipersepsikan perusahaan. Jika perusahaan melihat peluang bisnis yang bisa digunakan atau untuk ekspansi perusahaan yang dapat menguntungkan dan menghasilkan laba, maka permintaan kredit akan bergeser ke kanan. Perubahan preferensi dari rumah tangga. Apabila rumah tangga merasa optimis akan kemudahan untuk membayar kredit, maka kurva akan bergeser ke kanan, dan apabila rumah tangga pesimis, kurva akan bergeser ke kiri. Perubahan kebijakan pemerintah. Apabila negara sedang mengalami defisit anggaran atau resesi, maka pemerintah akan menaikkan permintaan kredit dan menggeser kurva permintaan kredit ke kanan. Lalu selanjutnya ada keputusan menabung. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat. Di sini bank berperan sebagai perantara untuk mencocokkan antara penabung dan peminjam. Penabung yang memiliki sumber dana yang disimpan di bank akan disalurkan kepada peminjam yang mencari dana atau kredit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambungkan materi selanjutnya, yaitu kurva penawaran kredit. Kurva penawaran kredit adalah kurva yang menghubungkan hubungan antara tingkat bunga real dengan kuantitas kredit yang ditawarkan. Sesuai dengan hukumnya, grafik ini berbentuk seperti kurva penawaran barang, di mana memiliki gradien yang positif. Hukumnya adalah jika tingkat bunga real naik, maka kuantitas kredit yang ditawarkan akan naik. Begitupun sebaliknya, jika tingkat bunga real turun, maka kuantitas penawaran dari kredit akan turun, ceteris paribus. Selain itu, kurva penawaran pun dapat bergeser ke kiri ataupun ke kanan, di mana faktor yang mempengaruhi dari penawaran kredit ini adalah
motif menabung dari perusahaan dan motif menabung dari rumah tangga. Apabila motif menabung perusahaan berubah, dimisalkan motif menabung dari perusahaan itu akan naik, maka kurva permintaan kredit akan bergeser ke kiri. Kurva penawaran kredit akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, apabila terjadi dari keseimbangan antara kurva permintaan dan penawaran pasar kredit, maka akan terjadi equilibrium atau keseimbangan pasar kredit, di mana kurva permintaan kredit akan memotong kurva penawaran kredit. Disitulah titik di mana menunjukkan titik yang seimbang, di mana dengan bunga sebesar I%, sama dengan tingkat kuantitas yang diminta ataupun yang ditawarkan dengan pasar kredit itu sendiri. Jadi kalau di dalam kurva bentuknya itu seperti tanda silang, di mana titik tengahnya itu merupakan equilibrium dari masing-masing pasar. Jadi permintaan dan penawaran itu saling memotong dan titik tengahnya itu adalah equilibrium. Equilibrium juga dapat bergeser apabila beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan ataupun penawaran dari kredit itu berubah selain faktor tingkat bunga itu sendiri. Oleh karena itu, apabila sudah terjadi keseimbangan di pasar kredit, maka bunga tersebut adalah bunga real yang menghasilkan kuantitas permintaan dan penawaran kredit yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Hadang Asurbiwa, NPM 19110310005 dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi saya. Yang pertama, tentang pasar kredit dan alokasi sumber daya yang efisien. Pasar kredit memiliki peranan yang sangat penting, yaitu memungkinkan para penabung yang memiliki kelebihan dana untuk diberikan kepada yang ingin meminjamkannya, yang ingin meminjam. Di sini peran pasar kredit yaitu memperbaiki alokasi sumber daya. Selanjutnya, bila tidak ada pasar kredit dan saya punya uang $1.000, saya bisa gunakan uang $1.000 ini untuk disimpan ataupun dipinjamkan. Dan bila ada inflasi 5%, maka daya beli saya berkurang 5%. Di sini juga bisa gunakan persamaan Fisherman, itu dengan R sama dengan I dikurangin P. Dan bila saya punya uang $1.000 dan di luar sana ada yang ingin membutuhkan uang $1.000, maka di sini peran pasar kredit sangat dibutuhkan karena untuk mempertemukan yang penabung yang memiliki kelebihan dana dan kepada peminjam yang membutuhkan uang $1.000 untuk diinvestasi ataupun yang lainnya. Selanjutnya, materi yang kedua. Materi selanjutnya berkaitan dengan bank dan perantara keuangan memadukan permintaan dan penawaran. Bank dan lembaga keuangan merupakan agen ekonomi yang menghubungkan antara permintaan dan penawaran di pasar kredit. Di materi sebelumnya kita telah tahu bahwa kita dapat mempertemukan orang pemilik modal atau penabung terhadap orang yang ingin meminjamnya. Tapi dalam kehidupan nyata tidak semudah itu. Maka kita membutuhkan peranan bank untuk mempertemukan orang pemilik modal terhadap orang yang meminjamkannya. Di sini peran bank sebagai perantara keuangan. Perantara keuangan bank ini adalah di mana menghubungkan antara penyedia modal terhadap orang yang ingin membutuhkan modal tersebut ataupun peminjam. Materi selanjutnya terkait terhadap aset dan liabilitas pada neraca bank. Yang pertama, pengertian aset. Aset itu ada investasi yang dimiliki oleh bank ataupun sekuritas pemerintah yang dipegang oleh bank dan lain-lain. Dan liabilitas itu ada klaim dari deposan ataupun pemberi pinjaman kepada bank. Terus menurut akuntan, liabilitas dan aset itu memiliki peranan yang sangat penting karena kalau dihitung lebih lanjut, aset dan liabilitas itu memiliki nilai yang sama ataupun seimbang. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam aset. Yang pertama adalah
cadangan bank. Cadangan bank adalah aset yang dipegang oleh bank pusat sebagai cadangan. Yang kedua, ekuilitas kas, yaitu di mana dana yang bebas resiko dan liquid yang bisa langsung digunakan. Yang selanjutnya adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasinya pinjaman pinjaman oleh pemilik modal perusahaan ataupun yang lainnya berupa investasi berupa tanah, rumah, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah materi yang terkait liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Ada 4 macam. Yang pertama, liabilitas itu adalah giro. Giro merupakan dana yang dipinjamkan ke bank oleh deposan. Giro ini bisa kapan saja dicairkan oleh deposan berupa cek ataupun ATM ataupun kartu debit. Selanjutnya adalah pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman yang batas waktunya sama 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang mana utang ini memiliki jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham didapat dari selisih dari total aset dikurangi total liabilitas. Dan bila kita ingin menggunakan rumus liabilitas, kita bisa dapat menentukan total aset. Total aset itu didapat dengan cara memindahkan dari ekuitas pemegang saham ke sebelah kanan. Jadi total aset sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Catur Pamungkas, NPM 1911031015. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul apa yang dilakukan bank. Kita dapat menggunakan neraca pada bank untuk mengidentifikasi 3 jenis fungsi yang dilakukan bank sebagai perantara keuangan. Fungsi yang pertama itu adalah untuk mengenali peluang pinjaman yang dapat menghasilkan laba bagi bank. Terus yang kedua untuk mengubah liabilitas jangka pendek seperti pinjaman menjadi investasi jangka panjang. Yang ketiga adalah untuk mengelola resiko dengan strategi diversifikasi dan mentransfer resiko kepada para pemegang saham secara bergiliran tergantung waktunya dan untuk ditransfer kepada pemerintahan. Lalu saya akan menjelaskan fungsi yang tadi baru saya sebutkan itu. Yang pertama, mengenali peluang pinjaman sebagai untuk menghasilkan laba. Bank itu memiliki peran penting untuk mencari peminjam yang layak kredit bagi mereka. Dalam pasar kredit, bank mempertemukan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini, bank terletak pada posisi yang baik di pasar kredit karena adanya ketersediaan bank untuk memberikan pinjaman dana kepada deposan yang akan menarik jumlah peminjam yang cukup besar dan dapat memberikan laba yang banyak kepada bank karena biasanya pada saat deposan itu meminjam sejumlah uang atau dana kepada bank, bank menerapkan tingkat suku bunga terhadap pinjaman tersebut yang harus dibayarkan oleh yang meminjamnya atau deposan tersebut. Kan bunga yang dibayarkan oleh deposan ke bank tersebut sudah menjadi laba bagi bank tersebut. Lalu untuk fungsi yang kedua itu transformasi jangka waktu jatuh tempo, termasuk dalam fungsi nomor 2 yang tadi saya sebutkan, itu adalah mengubah liabilitas jangka pendek menjadi investasi jangka panjang. Jangka waktu jatuh tempo itu adalah jangka waktu yang diberikan untuk melunasi hutang. Giro biasanya memiliki jangka waktu 0 tahun karena deposan dapat menarik dana mereka dari bank kapan saja. Berbeda halnya dengan bank biasanya menerapkan jatuh tempo beberapa tahun sampai 30 tahun ke depan. Pada saat jatuh tempo itu sudah tepat pada tanggalnya, para deposan harus membayarkan hutang mereka kepada bank. Untuk pengubahan liabilitas jangka pendek tadi seperti giro ke dalam investasi jangka panjang itu disebut sebagai transformasi jangka waktu jatuh tempo. Transformasi jangka waktu jatuh tempo dapat menarik minat masyarakat untuk menginvestasikan dana mereka dalam jangka waktu yang panjang. Akan tetapi, hal ini juga
Dikasihkan bahwa sering terjadi juga kesalahan yang dilakukan bank pada saat pencocokan jangka waktu jatuh tempo pendek terhadap simpanan deposan dan jangka waktu jatuh tempo panjang terhadap pinjaman mereka. Biasanya hal ini bisa menimbulkan masalah bagi bank apabila deposan secara bersama-sama menarik simpanan mereka dalam jangka waktu yang pendek. Karena bank tidak bisa memberikan pinjaman dalam jangka waktu panjang ketika deposan ingin mengambil dana mereka secara bersama-sama dalam jangka waktu yang pendek. Dalam hal ini, bank tidak serta-merta memberikan pinjaman kepada deposan secara keseluruhan dari tabungannya mereka. Mereka menyimpan sebagian dana ini dalam bentuk cadangan atau jaminan tunai lainnya. Fungsi terakhir yang saya akan jelaskan itu adalah mengelola resiko dengan strategi diversifikasi atau mentransfer resiko kepada para pemegang saham di bank. Ini masuk ke dalam manajemen beresiko karena bank sudah biasanya bank berjanji kepada deposan bahwa deposan tidak akan menerima kerugian sepeser pun ketika mereka menabung di bank. Janji yang diberikan bank kepada deposan itu merupakan janji yang beresiko karena bank seringkali memberikan pinjaman berupa dana dengan menggunakan tabungan deposan. Sebagai contoh, pada saat bank memberikan pinjaman dalam bentuk hipotek atau pinjaman yang diberikan bank kepada rumah tangga yang ingin membeli rumah atau KPR, itu merupakan pinjaman yang beresiko. Karena pada saat mereka tidak bisa menyelesaikan kewajiban mereka untuk membayar hutang kepada bank, maka bank yang akan menanggung kerugiannya. Inilah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zaki dengan NPM 1911031049. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang penarikan dana bank besar-besaran. Penarikan dana bank besar-besaran itu adalah istilah di mana nasabah menarik dana besar-besaran dari institusi keuangan atau bank. Alasannya, para nasabah mempercayai bahwa institusi tersebut akan memberhentikan operasinya dalam waktu yang akan datang. Biasanya, nasabah menarik dalam bentuk uang tunai dan terkadang juga dalam bentuk logam mulia atau disebut juga emas. Ketika hal tersebut tidak cepat ditangani, maka risiko keuangan yang bersangkutan terhadap institusi keuangan tersebut akan membesar, bahkan bisa berakibat kebangkrutan. Jika hal tersebut terjadi secara bersamaan, ketika bank lain juga terjadi seperti itu, maka terjadi krisis perbankan sistematis. Untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, beberapa bank memiliki beberapa teknik. Salah satunya adalah membatasi jumlah penarikan tiap nasabah, penerapan jumlah minimum dalam pengendapan dana, dan beberapa langkah lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi bank dan kesanggupan bayar bank. Jika suatu bank tidak mampu membayar penuh terhadap nasabahnya, maka pemerintah akan membantu dengan adanya jaminan dana simpanan. Namun, dana simpanan ini memiliki batasan jumlahnya. Jika suatu bank memiliki nasabah, dan nasabah itu adalah sebuah perusahaan yang ingin menarik dananya, dan jika tidak mampu ditanggulangi oleh dana jaminan itu, maka bank sendiri bisa mengalami kebangkrutan.